kasih yang selalu lebih. Ini di zaman beta ya mereka ini, zaman beta, jadi zaman canggih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati hidup mereka. Ya Bapak Ibu yang terkasih, tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kita akan persiapkan hati dan pikiran kita yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Montes Yonas Monle MTH. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita sebagai ungkapan kita bersyukur kepada Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan pujian kepada Tuhan. Yesus, Kau kebenaran. Ku
firman Tuhan menjadi pedoman, menjadi tuntunan hidup kita di tahun 2026. Pegang firman Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh kita akan pujian. Itu tidak bisa jauh daripada kasih Kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam kerajaan surga, kami memuliakan nama-Mu oleh karena Tuhan menghadirkan di sini untuk maksud-Mu yang mulia. Kami dapat berjumpa dengan Tuhan secara bersama-sama di tempat ini. Oleh karena itu dalam jumpa kami dengan Tuhan, pastilah Tuhan bicara kepada kami melalui firman-Mu. Dan firman-Mu yang tertulis hanya dapat kami mengerti kalau Roh Kudus bekerja di dalam diri kami, dalam pikiran kami dan dalam hati kami. Biarlah Roh-Mu bekerja supaya semua kami yang hadir mengerti sabda-Mu, dan sabda-Mu yang kami mengerti kami dapat melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari untuk mempermuliakan nama-Mu. Berkatilah hamba-Mu supaya hamba-Mu bicara dalam rencana dan kehendak-Mu, tidak dalam kedagingan tetapi di dalam pimpinan Roh Tuhan. Mari pimpin kami dalam bacaan firman dan renungan firman. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Silakan dulu. Shalom Bapak dan Ibu, adik-adik, saudara-saudara sekalian. Sekali lagi shalom. Ya, saya berterima kasih karena mendapat kesempatan untuk ada di tempat ini. Saya teringat dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan, Dia mengajar dari kota ke desa. Kemarin sore saya coba ngambil gambar dengan latar jalan, lalu saya bercerita kepada teman-teman saya. Keseharian saya mengajar, tetapi hari ini saya ada di salah satu tempat untuk pelayanan. Dalam ibadah Natal hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang ada di dalam tema yang disampaikan oleh PGI dan KWI dari Matius pasal 1 ayat 21 sampai ayat yang ke-24.
Kalau Bapak Ibu sudah menemukannya, maka kita baca secara bersama-sama. Matius pasal 1 ayat 21 sampai 24, demikian sabda Tuhan. 1, 2, ya. Ia akan melahirkan anaknya laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan Tuhan kepada Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya, yang mengambil Maria sebagai istrinya. Sampai di sini. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tapi sebelum saya menyampaikan renungan, perkenalan singkat dulu dari Bapak Ketua Panitia. Bapak memperkenalkan dulu secara dalam dan luas. Nah, boleh juga ini. Baik, jadi tentu sudah lihat uban begini pasti sudah punya istri gitu. Tapi tidak semua yang uban punya istri. Tapi saya punya istri satu saja, anak 3. 2 sudah selesai kuliah, 1 yang masih berjuang, masih semester 3. Dan istri saya satu daratan dengan istri Pak Pendeta. Begitu ya. Itu kira-kira perkenalan diri saya. Lalu saya kerjanya setiap hari, mulai dari hari Senin sampai hari Jumat, itu sebagai dosen. Lalu saya dipercayakan di Jakarta untuk seperti Pak Habel, gitu ya, Pak Pendeta Habel, Ketua Badan Pengurus Wilayah Jabodetabek. Lalu diutus, ada permintaan dari wilayah ini, kemudian saya diutus oleh Sinode ke sini. Terima kasih Pak Kris dan kawan-kawan, Pak Habel, seluruh hamba-hamba Tuhan, seluruh rekan-rekan yang berkenan boleh hadirkan saya di tempat ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema yang diberi oleh PGI dan diusung oleh seluruh anggota PGI di mana saja. Dan GKS mengalami kemajuan ini. Tema ini selalu muncul di mana saja saya pergi. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Lalu subjudulnya atau subtemanya, panitia di sini memberi Natal menjadi motivasi untuk mewujudkan keluarga yang melayani Tuhan. Itu subjudulnya. Pada waktu saya melihat subjudul ini, paling tidak mengarahkan sedikit revisi bahan khotbah saya. Begitu, karena subjudulnya saya baru lihat di sini, sehingga dalam waktu yang singkat saya harus mengarahkan supaya searah dengan subjudul itu. Bapak Ibu, kita bersyukur karena persekutuan gereja-gereja di Indonesia dan konferensi wali gereja Indonesia duduk bersama lalu merumuskan tema secara bersama, dan tema itu dipakai di kalangan gereja-gereja anggota PGI dan juga oleh saudara-saudara kita gereja Katolik. Jadi kalau ada saudara-saudara kita Katolik yang hadir hari ini, maka tema ini adalah kerjasama 2 denominasi gereja yang besar. Tidak berarti bahwa gereja-gereja di luar itu tidak termasuk juga. Gitu ya. Kebetulan gereja kita ini anggota PGI yang ke-64. Maka teman-teman sudah mengusung tema yang menjadi tema nasional. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Dalam renungan saya
yang pertama saya coba menyampaikan kepada jemaat apa yang menjadi latar belakang dalam bacaan kita dan juga apa yang menjadi latar belakang sampai PGI dan KWI mengambil tema ini. Tema yang difokuskan kepada keluarga tetapi merujuk kepada kehadiran Allah. Kita mulai bagian yang pertama. Bagian pertama, Allah hadir. Dalam bentuk apa Allah hadir bagi keluarga? Sehingga kehadiran Allah itu menjadi dorongan yang kuat, menjadi motivasi bagi kita. Sebagaimana subtema yang diusung oleh jemaat di tempat ini, jemaat Via Dolorosa, jemaat yang bergumul dalam penderitaan, kira-kira begitu. Tetapi tetap semangat begitu ya. Nah, biasa sekali saya lihat di situ, mengapa jemaat di sini kasih Via Dolorosa? Apa tantangan yang mereka alami, apa penderitaan yang mereka alami, apa kesulitan yang mereka alami, dan sebagainya. Tentu jemaat Tuhan yang lebih mengerti dari saya. Mengapa Via Dolorosa itu dipakai? Jadi kehadiran Allah itu memastikan kita, memberi dorongan yang kuat kepada kita untuk semangat melayani dalam keluarga. Begitu Pak Pendeta? Allah hadir. Tema pagi menyatakan Allah hadir. Dalam bentuk apa Allah hadir? Ternyata teks yang kita baca memberi jawaban. Immanuel. Betul ya? Jadi Allah hadir dalam rumusan PGI itu menunjukkan kepada peristiwa Immanuel. Peristiwa Allah mengambil rupa manusia dan lahir dari kandung Maria. Itu maknanya Allah hadir. Jadi Allah yang tidak nampak, yang roh itu, yang menyatakan diri kepada Musa, tidak kepada semua bangsa Israel. Tapi Allah yang menyatakan diri kepada Musa dengan sebutan Yahweh itu, tetapi orang-orang Israel selalu menggunakan sebutan yang lain karena itu sangat begitu mereka sungkan, begitu mereka hormat menyebut nama itu. Sama dengan orang Batak kalau menyebut bapaknya tidak mungkin menyebut nama bapaknya. Pasti anaknya yang disebutkan. Begitu hormat sehingga mereka pakai sebutan yang lain. Allah hadir. Jadi Allah hadir itu menegaskan bahwa Allah hadir itu menunjuk kepada peristiwa Natal. Itu berarti Natal mendorong kita sebagaimana subtema itu untuk melayani Tuhan dengan sebaik mungkin. Allah hadir. Jadi kalau kita datang Natal itu berarti karena Allah hadir itu. Ada yang pernah melihat Tuhan Allah hadir di Yerusalem mana? Waktu Yesus lahir? Tidak ada. Yang pengorban juga tidak pernah lihat itu. Tidak pernah saya lihat. Yesus yang lahir di palungan itu. Apa dia tak pernah lihat? Pergi ke Yerusalem kemudian menyaksikan Yesus lahir itu? Tidak ada orang-orang Indonesia yang menyaksikan itu, tidak ada. Kalau ada itu mari potong sepatu saya. Atau potong kaki saya. Tapi tidak boleh ya. Itu hanya guyonan saja. Artinya apa? Allah hadir dalam bentuk manusia itu menjadi pengalaman para murid-murid dan orang-orang yang menjadi percaya kepada Yesus Kristus sebelum Yesus terangkat ke surga. Mereka yang lihat itu bagaimana Allah menjadi manusia. Pengalaman orang Kristen Indonesia belum. Karena Yesus sebagai manusia belum datang ke Indonesia. Belum datang. Dia hanya ada di Yerusalem. Maka Natal yang tahun kemarin itu, marilah kita pergi ke Bethlehem. Kalau semua orang Indonesia pergi ke Bethlehem, Indonesia kosong. Kita kembali, itu tema yang sudah lewat. Kita kembali ke urusan dengan tema
tema kita Allah hadir. Jadi maksud PGI yang saya bisa nangkap adalah ungkapan Allah hadir dalam bacaan kita menunjuk kepada peristiwa kelahiran Yesus itu. Allah hadir. Dia hadir untuk apa? Apakah Allah hadir untuk membinasakan umatnya? Apakah Allah hadir untuk mencelakakan? Apakah Allah hadir untuk membinasakan? Sesuai dengan bacaan kita, tentu Allah hadir bukan membinasakan. Karena apa? Dalam bacaan kita, Dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Jadi memperingati Natal berarti kita mensyukuri Allah itu sudah hadir dengan maksud yang terbaik untuk keluargaku, untuk diriku, untuk anak-anakku, untuk keluarga besar, untuk gereja, dan seterusnya. Jadi Natal itu menghadirkan sesuatu yang sangat berarti bagi kita. Tadi saya lanjut lagi. Yesus memang secara manusia tidak datang ke Indonesia dan kita melihatnya, tetapi dalam kesaksian ini Maria mengandung dari Roh Kudus. Betul? Roh Kudus itulah yang datang ke seluruh dunia, bekerja dalam hati saya, hati Bapak Ibu, dan percaya kepada Yesus yang lahir di Bethlehem itu. Atau ada yang tidak percaya, angkat tangan. Ada yang tidak percaya Yesus Kristus? Silakan. Saya kasih kesempatan beberapa menit. Ada? Tidak ada. Artinya apa? Semua di sini percaya Yesus Kristus lahir itu. Kita tidak pernah menyaksikan, tapi masa kita percaya. Itulah kita bersyukur bahwa Roh Kudus itu ketika dicurahkan, dia bekerja dalam hati orang-orang untuk bertobat, tetapi juga percaya kepada Yesus Kristus. Maka kepercayaan kita akan Roh Kudus yang nanti dalam rumusannya Allah Tritunggal. Saudara-saudara jangan tinggalkan keyakinan itu, Allah Tritunggal itu, karena bagi saya itu paling nyaman. Di Natal yang pertama saya bertanya kepada Bapak Pendeta dan juga Ketua Panitia, kira-kira nanti buah apa yang kita makan? Pendeta bilang buah melon. Betul ya? Di sini ada buah apa, Pak Pendeta? Sebentar nanti kita makan bersama. Atau daging lah, daging apa gitu ya? B2. Saya bertanya, siapa yang menciptakan B2 itu? Ayo jawab. Bapak Ibu, baca dalam Kejadian pasal 1, menurut Bapak Ibu, siapa yang menciptakan B? Kita sebutlah babi lah. Saya kira tidak masalah ini, kan? Babi. Walaupun itu haram, tapi orang Kristen menjadikan apa? Tidak haram lagi, karena Yesus Kristus. Siapa menciptakan itu? Kalau hamba Tuhan, pendeta, penginjil, jalan-jalan lagi haus begitu ingin minum air kelapa, lalu panjat atau dia beli. Pertanyaannya, siapa yang menciptakan kelapa itu sehingga dia menghasilkan buah yang ketika diminum rasa puas? Tuhan Allah tidak mungkin minum itu. Dia menciptakan tapi dia tidak minum. Tuhan Allah menciptakan mangga dan menghasilkan buah yang paling enak. Tapi Tuhan Allah tidak makan mangga itu. Tapi Tuhan Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan. Untuk apa? Untuk manusia dan juga ciptaan lainnya. Jadi ketika hamba Tuhan makan, oh Tuhan terima kasih hari ini kami makan buah semangka. Berkatilah makanan ini ada daging dan seterusnya. Siapa yang menciptakan? Tuhan Allah. Tapi ketika salah tangkap bagi orang, bukan dosa. Atau ketika ngambil jatah orang lain, saya kira di Natal tidak ada. Ini hanya sekedar contoh saja. Ketika mengambil jatah orang lain, mereka salah. Ketika salah, Bapak Ibu minta ampun kepada siapa?
kepada Yesus Kristus. Tuhan Yesus, ampuni saya karena saya sudah berdosa. Nanti sebentar kita akan sampai. Tetapi siapakah yang mendorong kita untuk menyadari bahwa itu kesalahan yang kita lakukan? Ia Roh Kudus. Roh Kudus yang menggerakkan kita untuk sadar akan kesalahan kita, kemudian kita minta Tuhan Yesus, ampunilah kesalahanku, ampunilah dosaku, dan kita diampuni dosa. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Allah hadir bukan membinasakan, Allah hadir juga bukan untuk mengacaukan, mengacau-balaukan, Allah hadir juga bukan untuk merusak, tetapi untuk kebaikan. Jadi kita akan bicara dalam poin-poin selanjutnya. 3 poin yang kita. Kami dalam sejarah perjalanan gereja, tahun 1517 muncul Martin Luther, terjadi reformasi gereja, dan seterusnya ada permusuhan antara gereja Katolik dan gereja Protestan di Eropa, bukan di Indonesia. Permusuhan selama 30 tahun dan terjadi perang yang bersifat kehadapan. 30 tahun itu. Bagaimana caranya memperdamaikan antara Katolik dan Protestan? Tapi ternyata itu dapat diselesaikan dengan perjanjian damai. Dan perjanjian damai itu mempengaruhi hubungan antara Katolik dan Protestan. Mari kita memberi tepuk tangan untuk itu. Termasuk tema yang kita renungkan hari ini, dirumuskan oleh PGI dan KWI. Mengapa itu bisa terjadi? Karena Allah hadir dalam sejarah kehidupan manusia. Roh Kudus itu bergerak dalam hati setiap manusia dan Dia memperdamaikan itu. Jadi ada sejarah yang kita belajar dari sana, bahwa memang ada pergolakan-pergolakan antara denominasi tertentu dengan denominasi yang lain. Tetapi pada akhirnya dapat diselesaikan dengan baik. Boleh Pak Kri saya sebut yang berhubungan dengan kita 15 tahun kalau tidak salah. Tetapi kata Pak Frans, bersyukur kepada Tuhan karena kita mengakhiri dengan keadaan yang damai. Ya, tanpa saya menjelaskan secara rinci, Bapak Ibu sudah paham ya? Dan kedua-duanya anggota PGI. Kita mendapat anggota yang lama, yaitu anggota PGI ke-64. Sementara teman-teman kita yang satu, mereka 150 bersalah. Ya, kita bersyukur kalau semuanya dapat berakhir dengan damai. Jadi itu bukan hanya peristiwa yang terjadi di kalangan organisasi gereja kita, tetapi dalam sejarah perjalanan gereja ada hal-hal seperti itu, tetapi Allah hadir untuk menyelesaikan. Nah, sekarang dalam lingkup yang kecil, dalam keluarga, adakah kehadiran Allah untuk mempersatukan suami istri? Adakah yang merencanakan sesuatu yang kurang baik seperti Yusuf? Dia bermaksud untuk menceraikan istrinya atau suaminya. Dia tidak mau mencemarkan nama istrinya atau suaminya. Dia ingin menceraikan secara diam-diam, tetapi malaikat Tuhan datang menegur dia. Lalu Yusuf pun menerima. Jadi poin pertama, Allah hadir. Allah hadir dalam gereja, Allah hadir dalam keluarga, Allah hadir dalam kehidupan anak-anak, Allah hadir dalam masyarakat, dalam bangsa kita. Sehingga apa, semua berlangsung dalam kondisi harmonis. Dulu kita dihebohkan dengan perang antara Ukraina dan Rusia. Kalau sekiranya Rusia menyerang Ukraina dengan senjata nuklir, habislah. Tapi ternyata
Allah masih mengontrol alam semesta ini melalui karya Roh Kudus. Ternyata Presiden Rusia tidak menggunakan itu. Kalau dia menggunakan itu secara nuklir, maka bahaya besar bagi dunia. Jadi Allah bekerja dalam diri para pemimpin-pemimpin dunia, termasuk pemimpin kita di Indonesia. Tadi kita menyaksikan ada Bapak Kepala Desa datang ke sini. Tentu kita berkeyakinan bahwa pemerintah adalah wakil Allah dalam pengertian kesejahteraan. Kan gereja tidak mungkin bangun jalan itu. Tetapi pemerintah yang bangun, kita lewat. Kita nyanyi haleluya puji Tuhan, ini jalan yang bagus. Saya waktu diantar dari Pangkalan pun masuk itu jalan yang bagus. Kalau masuk ke perbatasan saya sudah lain suasananya. Tapi sebelumnya saya pernah datang ke daerah tempatnya Suap Burung ya. Saya dari kota Waringin. Kota Waringin itu pakai ojek. Waktu masuk di jalan yang penuh hutan-hutan itu, saya bertanya ke tukang ojek, ini kita sampai nggak? Jam berapa kita sampai? Saya sudah ngeri itu. Dia bilang begini, Pak, tenang saja, kita pasti sampai. Ternyata kami sampai juga. Ya, jadi mari kita terus merayakan Natal ini dengan keyakinan bahwa Allah hadir untuk keperluanku, Allah hadir untuk masa depanku, Allah hadir untuk nasibku secara kekal, keselamatan. Poin yang kedua, saya masih punya waktu ya. Poin yang kedua, Allah adalah menyelamatkan. Mereka akan menamakan dia Yesus karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Kalau begitu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi, apa artinya menyelamatkan? Secara sederhananya, ada situasi kondisi di mana ada bahaya, kondisi bahaya. Dan dalam kondisi bahaya ini orang dipindahkan ke tempat yang nyaman. Jadi selamat artinya orang dipindahkan dari keadaan yang bahaya, dipindahkan ke kondisi yang nyaman. Dalam konteks bacaan kita, dosa itu menjadi ancaman, dosa itu menjadi bahaya, dosa itu mendatangkan maut, sehingga kehadiran Yesus Kristus memindahkan orang percaya dari kuasa dosa, dipindahkan ke kondisi yang aman, yaitu selamat. Oleh karena itu tidak boleh kita meninggalkan Yesus Kristus. Suami tidak boleh meninggalkan Yesus Kristus, istri juga demikian, anak-anak juga demikian. Tadi saya mendengar sebuah kesaksian dari Bapak Ketua Panitia. Waktu mamanya sebelum meninggal dia berpesan, siapapun pilihan teman hidup, yang penting jangan menyangkal iman. Itu bagus. Mengingatkan kepada kita supaya kita memberi pesan kepada anak-anak untuk tidak boleh mereka meninggalkan Yesus. Karena dialah yang memindahkan kita, menjamin kita, memberi garansi kepada kita dari tempat yang bahaya itu dosa, memindahkan kita ke tempat yang aman. Jadi kalau kita merayakan Natal, berarti kita syukuri, Tuhan terima kasih karena saya yang seharusnya binasa dari hukuman kekal, sekarang dalam kepercayaan saya kepada Yesus Kristus dipindahkan ke tempat yang aman. Jadi itu berarti bahwa tidak sia-sia kepercayaan Bapak dan Ibu anak-anak kepada Yesus Kristus. Atau ada yang mau berpindah? Ya itu urusan keyakinan ya. Urusan keyakinan tadi itu hak asasi. Jadi membebaskan, mengamankan. Tapi intinya saya sudah sampaikan adalah bahwa
Menyelamatkan tidak lain adalah bahwa keluarga yang mungkin berantakan, anak-anaknya juga berantakan, tapi melalui kehadiran Allah, doa dan lain sebagainya, kemudian keluarga dipulihkan oleh Tuhan. Selamat ya, dialah yang menyelamatkan. Jadi saya bersyukur dipindahkan dari kematian kepada kehidupan dalam Yesus Kristus. Maka kepercayaan saya kepada Yesus Kristus itu harus saya pertahankan sampai akhir hidup saya. Berdoa, Tuhan, tolong saya supaya saya setia sampai akhir hidup saya, tetap percaya kepada Yesus Kristus. Demikian juga anak-anak saya. Baik, itu poin yang kedua. Allah hadir dengan maksud menyelamatkan dari bahaya, dipindahkan ke tempat yang aman. Tempat yang aman itu percaya kepada Yesus. Itu dorongan untuk kita kuat melayani. Karena apa? Dalam Yesus itu ada mujizat. Dalam nama Yesus bisa mengusir setan. Ada yang sudah pernah mengusir setan dalam nama Yesus? Di rumah diganggu setan, diusir dalam nama Yesus. Jangan usir dengan cara yang lain. Karena masalah kebetulan pagi segala macamnya, tidak boleh pakai. Pokoknya pakai nama Yesus. Sampai dulu itu ada di keluarga saya. Bapak itu kebetulan itu beda kata. Tidak usah. Cukup dengan nama Yesus. Tapi kalau ada ya itu kan praktek budaya. Jadi dia hadir untuk menyelamatkan kita, membebaskan kita dari tempat bahaya. Yang terakhir ya. Yang terakhir itu umatnya. Karena saya berdiri di sini sebagai pelayan firman Allah, maka saya harus sampaikan apa yang ditekankan oleh firman itu. Jadi poin yang ketiga saya sharing kepada Bapak Ibu atau sampaikan kepada Bapak Ibu adalah yang berkenan dengan umatnya. Kalau kita memperhatikan dengan baik-baik, maka umatnya dalam bacaan kita sesuai dengan tema begini yang disampaikan di sana keluarga. Kalau kita baca dalam terjemahan itu umatnya. Nanti dalam umatnya dalam level-level terkecil, dalam bagian-bagian terkecil ada keluarga. Tapi mari kita memperhatikan dulu apa yang disampaikan oleh teks bacaan kita. Umatnya berarti bisa dalam pengertian satu kelompok, itu disebut umat. Berarti umat di sini menunjuk kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus di Yerusalem, bukan orang Indonesia. Yang pertama, umatnya di situ merujuk kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi kemudian umatnya bisa dalam skala bangsa. Maka umatnya itu termasuk bangsa Indonesia. Dalam artian yang pertama, kita tidak termasuk karena kita bukan orang Israel. Tapi dalam pengertian umat sebagai bangsa, maka semua bangsa kebagian menjadi milik kepunyaan Yesus Kristus yang olehnya menjadi sasaran keselamatan. Karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi umatnya di situ bisa merujuk kepada bangsa. Maka kita bersukacita di tempat ini, bahkan di seluruh Indonesia yang merayakan karena apa? Orang-orang Kristen termasuk umatnya. Siapa bicara itu? Ya teks bacaan kita dari Matius itu. Kita adalah umatnya. Maka subjudulnya itu yang kita baca. Saya ulangi subjudulnya ya. Natal menjadi motivasi untuk mewujudkan keluarga yang melayani Tuhan. Jadi keluarga itu bagian kecil dari umatnya. Kalau umatnya juga termasuk gereja. Gereja ya. Ada gereja GKSI 64, tapi juga ada teman-teman kita yang pakai apa? Sama sih, tidak apa-apa lah kita ngomongin sampai tidak apa-apa kan? Kecuali kita menjelekkan itu yang tidak boleh. Karena kita sama-sama tubuh Kristus. Ya, kita bersyukur di
Di depan Bapak Ibu saya sampaikan bahwa kita bersyukur karena saudara saya tidak. Dan kita tidak boleh apa? Mencela, menghina. Gitu ya? Ya baik. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, gereja adalah juga bagian dari jemaat. Supaya jemaat itu bersemangat di dalam pelayanan, memang harus ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam keluarga. Supaya apa? Mereka bersemangat. Entah dalam bentuk PA, doa, dan lain sebagainya, supaya mereka bersemangat. Atau di dalam gereja. Ya, dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita merayakan Natal berarti Tuhan hadir untuk menolong saya untuk memiliki keselamatan. Semua setuju? Setuju? Saya tidak tanya amin. Saya bilang semuanya setuju? Iya, jawabannya begitu. Rupanya amin itu sudah menjadi kebiasaan. Pertanyaan lain jawabannya amin. Tidak apa-apa juga, tidak apa-apa. Sama dengan di mahasiswa kita bertanya lain, mereka jawabnya amin. Tidak apa-apa juga. Itu sudah menjadi kebiasaan. Ya, dengan demikian saya berterima kasih karena saya sudah diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Mari kita meningkatkan keyakinan kita akan kehadiran Allah yang membebaskan keluarga. Pada akhirnya saya mengucapkan selamat Natal tanggal 25 Desember tahun 2025 dan selamat bertahun baru 1 Januari 2026. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu karena Tuhan sudah menolong kami dalam firman. Kiranya firman mendorong kami untuk tetap hidup sebagai umat. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Saya kembali. Ya, terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Yonas Monle MTH. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberikan kesehatan, kekuatan,